Bab 18 Pertarungan Geng di Penjara, alur cerita Swallowed Star. Setelah sarapan, para mulai kembali ke sel mereka satu persatu. Di sel ketiga dari kiri di lorong selatan, 4 konflik aneh dengan tenang di tempat tidur mereka. Seorang gendut berkata dengan suara rendah, "Kakak, saya berbicara dengan Bos Lee saat sarapan dan dia mengangguk setuju. Kami akan mengirimkan 3 orang profesional kami. Dengan doa gorila Bos Lee, kita akan memiliki 5 orang. Dengan itu, Luo Feng seharusnya tidak menjadi masalah gemuk. Kudengar Luo Feng bisa mengalahkan 4 anggota elit sendirian. Dia cukup tangguh." Seorang pria berotot dengan tato berbentuk anjing hitam berkata pelan. "Anjing hitam, gemuk, selain kita, saudara Zhou sedang mengirimkan ular kobra. Bahkan jika kita tidak berhasil, kobra pasti akan berhasil." Seorang pria paruh baya bermata satu berkata dengan tenang. Kobra, gendut dan anjing hitam yang kekar semuanya kaget. Ya, benar-benar kebetulan, ular kobra juga dikurung di sini. Pria bermata satu itu mengangguk. Dengan kobra, tidak mungkin kita gagal. Fatih menjadi bersemangat, namun, seperti apa kobra itu? Kami bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami akan pindah bersama. Setelah makan siang saya akan bernegosiasi dengan Bos Lee. Pria bermata satu itu berkata dengan tenang, tanpa kesalahan, kita akan bergerak bersama dan mengambil tindakan saat makan malam. Ingat, bawa senjatamu namun, senjata yang dibicarakan oleh narapidana ini hanyalah bilah kecil yang dibentuk dari mengasah sikat gigi. Meskipun ada beberapa pemeriksaan ketat di penjara ini, itu tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan penjara skala besar. Namun, bahkan di penjara skala besar, orang-orang licik hampir selalu bisa menyelundupkan senjata dan amunisi. Tidak peduli seberapa aman tempat itu, selama orang menjalankannya, akan ada celah. Tentu saja, orang-orang di penjara ini hanyalah anak-anak kecil. Mereka dipersenjatai hanya dengan bilah dan pecahan kaca. Malam, Kakak Luo. Saat dia keluar dari selnya, setiap tahanan yang dia temui dengan patuh menyapa Luo Feng. Kisah Luo Feng tentang pertarungannya antara 4 anggota elit telah menyebar tadi malam. Hampir semua orang di penjara tahu tentang kekuatan pemuda ini. Di kafetaria, ini disebut kafetaria, tapi itu hanya lobi tertutup. Meja perak yang panjang dan stabil, sekitar beberapa lusin. Segala sesuatu di penjara ini cukup bagus, kecuali makanannya. Sejak Luo Feng berhasil dalam pelatihan energi genetiknya tadi malam, dia telah dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Dia berjalan ke counter dan menerima kotak makan siang plastik dari para penjaga, tetapi hanya beberapa makanan seperti lumpur yang ada di dalamnya. Saat dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam, hanya ada beberapa makanan seperti lumpur abu-abu. Saat dia menciumnya, tercium aroma kentang. Jadi ini adalah makanan mentah legendaris. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu cukup terkenal, tetapi meskipun itu disebut makanan mentah, sebenarnya itu adalah makanan terburuk masyarakat yang tidak perlu dipersoalkan. Jika Anda makan makanan mentah ini, Anda hanya membutuhkan 5 sen sehari. Mengetahui hal itu seharusnya memberitahu Anda cukup banyak tentang kualitas hal-hal di dalamnya. Lobi perak, meja perak, dan kotak makan siang perak. Sejumlah besar orang yang mengenakan seragam datang satu persatu dan menerima kotak makan siang mereka. Luo Feng duduk di sisi meja dan menundukkan kepalanya saat dia mulai makan makanan mentah ini. Pada saat ini, remaja kurus berkacamata mulai mengutuk, bahkan babi dan anjing pun makan makanan yang lebih enak dari ini. Saat dia makan 2 gigitan dari isi kotak makan siang di sebelah Luo Feng. "Cepatlah, kamu kalah, beri aku 2 asap wata ya." Sain di lobi perak yang besar, lebih dari 100 tahanan sedang berbicara satu sama lain. Itu sangat berantakan dan kacau. 2 penjaga berdiri di luar pagar, keduanya memegang senapan serbu. Mereka dengan malas melirik ke dalam dan kemudian mulai tertawa dan berbicara satu sama lain.
Kamera keamanan di bagian atas terus merekam semua peristiwa di lobi perak. Peng! Seekor kasar bermata satu duduk di meja 3 meter di sebelah kanan meja Luo Feng. Dia melirik Luo Feng dan tertawa, "Kamu adalah Luo Feng." Luo Feng menatap mata satu mata yang kejam. "Kamu adalah..." "Aku panjang." Orang kasar bermata satu itu menyeringai sambil tertawa. Naga bermata satu sebuah suara rendah berkata. Seorang pria gemuk pendek duduk di depan orang kasar bermata satu itu. Pada saat ini, dua orang buas duduk di sampingnya seperti menara baja. Kedua orang buas itu dengan dingin menatap orang jahat bermata satu itu. Kemudian, lelaki gemuk pendek itu tertawa dingin, "Saat kita keluar untuk bersantai kemarin, anak buahmu memukul adikku kan? Beritahu kami, bagaimana kami akan menyelesaikan masalah ini?" Brengsek orang kasar bermata satu itu memutar matanya dan memberi kuliah, "Li yang gemuk, lebih baik kamu menjauh dariku sekarang juga. Jika Anda mengacaukan saya, jangan salahkan saya karena tidak menahan." Pria gemuk pendek itu menatap dingin dan tertawa. Naga bermata satu, "Sepertinya kamu tidak ingin bicara." Luo Feng makan 2 gigitan lagi di sela-sela dan melirik. Dia tidak bisa membantu tetapi tertarik. Dalam sudut pandangnya, jelas ada 2 kekuatan besar di penjara yang akan bertarung. "Bicaralah. Jika kau masih ingin bicara, pergilah." Mata naga bermata satu itu berputar saat dia memberi kuliah. "Persetan, serang." Wajah pria gemuk pendek itu mengerikan saat dia berteriak. Seketika, 2 orang kejam seperti menara baja di sampingnya mulai bergerak. Salah satu dari mereka mengangkat meja panjang berwarna perak dan menghantamkannya ke orang kejam bermata satu itu, sementara yang lainnya melancarkan tendangan seperti kilat. "Berani memukul bos kita, saudaraku, ayo pergi." Seluruh lobi langsung menjadi kacau. Peng! Salah satu tahanan mengangkat bangku dan dengan ganas membantingnya ke kamera keamanan di sudut. Setiap kali ada perkelahian antar geng skala besar di penjara, hal pertama yang Anda lakukan adalah merusak kamera. Tanpa bukti nyata, polisi secara alami dapat memilih narapidana untuk disalahkan secara acak. Di lobi perak, naga bermata satu itu mengulurkan tangan kanannya dan memblokir tendangan orang itu. Namun, itu adalah tendangan yang sangat kuat, jadi naga bermata satu itu mundur beberapa langkah, sampai ke sisi Luo Feng. Kedua makhluk buas seperti menara baja itu dengan cepat mengejar. Orang-orang di bawah naga bermata satu juga bergegas menuju ke arah ini. Tiba-tiba, Luo Feng berada di tengah pertarungan geng. "Tidak percaya aku mengacau dalam hal ini." Luo Feng hanya bisa berdiri. Dia terlalu malas untuk terlibat dalam hal ini. Pada saat inilah lemak di bawah perintah naga bermata satu itu bergegas menuju Luo Feng. Dia tiba-tiba mengungkapkan pisau yang diasah dari sekrup dan mengarahkannya ke pinggang Luo Feng. Sebelum itu, naga bermata satu itu mengungkapkan pisau kecil di tangannya dan bersiap untuk menusuknya ke Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba merasakan bahaya. Di saat yang sama, dia bisa merasakan sedikit sakit di pinggangnya, seolah-olah ada sesuatu yang tajam menusuk tubuhnya. Namun, saat Luo Feng menegangkan ototnya, dia melompat seperti macan tutul dan melompat melewati meja di depan. Tapi saat ini, kedua makhluk buas seperti menara baja itu meluncurkan kaki mereka seperti kapak pertempuran ke arah Luo Feng. "Kamu meminta kematian." Luo Feng, yang mengerti apa yang sedang terjadi dalam sekejap, melolong dengan suara keras dan membanting kedua tinjunya ke kedua kakinya. 2 menara kejam seperti baja yang dijuluki gorila tertawa dingin di dalam hati mereka. Energi ledakan pada kaki jauh lebih kuat daripada lengan. Apakah mereka akan takut pada Luo Feng? Peng, peng. Suara pukulan rendah, diikuti suara tulang patah. 2 orang kejam yang seperti menara baja itu melolong kesakitan. Keduanya terbang menjauh dari tinju Luo Feng dan membanting meja yang jauh. Di bangku dan lantai, ada noda darah yang bisa membuatmu terkejut. Kedua orang kasar itu menahan kaki mereka kesakitan saat mereka berguling-guling di tanah. "Apa?
Naga bermata satu bersama dengan anjing gemuk dan hitam yang berada di sampingnya semuanya kaget. Pada saat ini, WENG. Alarm yang menusuk telinga berdering. Semua penjaga di penjara dengan cepat bergegas keluar dari tempat peristirahatan mereka untuk membentuk kelompok saat mereka menuju ke kafetaria. Luo Feng menyentuh pinggangnya dan melihat bahwa darah telah menodai seragamnya. Legenda benar, petarung yang mampu melatih energi genetik memiliki kekuatan tinju 3 hingga 4.000 kek. Peluru kecil biasa tidak mampu menembus otot mereka. Pisau lemak hanya menembus kulit Luo Feng dan dihentikan oleh ototnya. Jadi, kalian sedang bermain. Luo Feng melirik naga bermata satu dan pria gemuk pendek, matanya dipenuhi keganasan, yang menyebabkan keduanya menjadi pucat karena syok. Semua orang padanya, dia terluka. Naga bermata satu itu berteriak dengan marah. Semuanya bersama. Pria gemuk pendek juga melolong keras. Saat mereka berteriak, mereka mengangkat bangku untuk membanting Luo Feng. Mengikuti tindakan bos mereka, pria lain secara alami mulai bergegas bersama dengan bangku mereka sendiri. Gerakan Luo Feng seperti hantu, kedua kakinya seperti tembakan meriam, menendang setiap tahanan ke udara. Untuk tahanan biasa, Luo Feng tidak terlalu kejam, karena mereka hanya mengikuti perintah. Namun, Luo Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kedua pemimpin dan gendut yang menikamnya. Potongan Luo Feng mematahkan bangku menjadi dua dan lengannya menghantam naga bermata satu, menyebabkan dia terbang di udara. Lengannya berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Orang-orang semua diluncurkan ke udara, bangku dan meja dipelintir dan dihancurkan satu persatu. Perbedaan. Inilah perbedaan antara petarung yang telah terlatih dalam teknik energi genetik dan narapidana agresif biasa. Saat Luo Feng memindai sekelompok tahanan, remaja berkacamata kurus yang sedang menonton dengan diam-diam melambaikan tangannya. Memberhentikan. Saat cahaya dingin melewati langit, dia sudah berada di depan Luo Feng.